Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadika salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, bersama kita mengawali acara ini dengan kembali sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas untuk kita semuanya. Agar dapat kita bersama-sama mengawali acara ini dengan sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala bersama-sama kita masih diizinkan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi, memfasilitasi kita dengan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita semua bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, tiada henti kita bermohon dan berharap kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus berupaya saling ajak mengajak, saling ingat mengingatkan, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita semua menyadari bahwa sesungguhnya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, ataupun di dalam kita bersama-sama menyadari akan keberadaan nikmat-nikmat yang lainnya, sesungguhnya semuanya ini dikarenakan Allah masih mencintai, menyayangi kita semuanya. Allah menganugerahi kita kesabaran, kekuatan, dan keistiqomahan. Dan Allah anugerahkan pula kebahagiaan di dalam bersama-sama kita setiap pagi, menelusuri setiap huruf, setiap kata, dan ayat yang terhimpun terdapat di dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Tentunya seraya pula kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah mantapkan hati kita semuanya untuk menjadikan kegiatan membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran ini menjadi langkah pertama utama kita di dalam mengawali langkah-langkah dan perjalanan kehidupan pada hari ini dan esok. Saya berharap kepada Allah selain diberikan kemudahan di dalam kita membaca, melantunkan, menyimak, dan mendengarkannya, semoga dengan segala keterbatasan yang ada di dalam setiap diri dan sanubari kita semuanya, Allah berikan kemudahan pula bagi kita semuanya untuk dapat memahami pesan-pesan dan makna yang terkandung di balik bersama setiap huruf kata dan ayat yang kita baca setiap pagi ini. Betapa mudahnya bagi Allah untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahwa bukan pada posisi kita untuk memberikan petunjuk kepada siapapun, meskipun itu kepada orang yang kita cintai. Namun hanya Allah lah yang berhak memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya.
Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu di dalam harapan dan pinta dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah serta hikmah yang diberikannya, agar dengan segala petunjuk dan hidayah inilah semoga kita semua dapat menjalani kehidupan ini untuk tetap istiqomah berada di dalam jalan yang lurus, jalan yang diterangi, yang dicahayainya, jalan yang telah diberikannya untuk dilalui oleh orang-orang yang diberikan nikmat kepadanya. Siratal ladzina an'amta alaihim, dan bukanlah jalan-jalan yang telah dilalui ataupun akan dilalui oleh orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kita dapat menelusuri perjalanan kehidupan ini dengan semata-mata berpegang kepada tali Allah sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita semuanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berpegang sekuat dan seerat-eratnya hanya kepada tali Allah, dan Allah memerintahkan agar kita tidak terpecah belah di dalam kehidupan ini. Tidak terpecah belah dalam pengertian tidak hanya secara fisik terjadi kerenggangan apalagi permusuhan antara kita. Semoga Allah menghadirkan kecintaan yang begitu mendalam untuk kita semuanya. Namun di balik itu semua, kita pun memohon kepada Allah agar tidak terbelah antara kehidupan dunia dan akhirat kita, melainkan sesungguhnya perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini adalah merupakan awal dan penentu perjalanan kehidupan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi kita semuanya, sehingga kita istiqomah di jalan Allah sampai dengan saat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembalikannya kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita pun sukacita kembali kepada Allah. Dihimpun Allah kita semuanya menjadi bagian dari umat-umatnya dan menjadi bagian pula dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan anugerah kehidupan surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Dan Allah telah menetapkan dan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik bagi kita semuanya. Dan pada pagi hari ini dalam upaya kita memohon kepada Allah, semoga Allah anugerahkan kadar cinta yang semakin hari semakin mendalam, dan bahkan dalam setiap perjalanan waktu terkecil pun satuannya, Allah teteskan kadar cinta yang semakin mendalam di dalam diri kepada Rasulullah, sehingga mudah-mudahan dengan itu semuanya kita pun istiqomah di dalam berupaya mempelajari dan memahami serta mempraktekkan keteladanan yang telah beliau wariskan bagi kita semuanya. Dan betapa indahnya kehidupan Rasulullah dan betapa mulianya akhlak yang telah ditunjukkannya kepada orang-orang yang terdekat di dalam kehidupannya. Dan bahkan Rasulullah pun menunjukkan akhlak yang luar biasa meskipun kepada orang-orang yang tidak menyukainya dan bahkan orang yang menghinanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak dan Ibu, mengajarkan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah adalah sosok yang pemaaf. Dan Rasulullah mempraktekkan sepenuh hati atas apa yang telah Allah perintahkan bagi kita semuanya, sebagaimana kita dapati dalam surah Ali Imran yang sering sekali kita baca di dalam forum ini, yaitu wal afina anin nas, yaitu menjadi orang yang pemaaf bagi manusia lainnya. Dan pada pagi hari ini ingin sekali saya membacakan beberapa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bagaimana indahnya akhlak itu. Di antaranya adalah dengan menjadi sosok yang pemaaf bagi orang-orang yang berada di seputarnya. Bukankah kita menyadari bahwa diri kita sendiri pun tidak terlepas dari dosa dan kesalahan dan kehilafan di dalam kehidupan ini? Dan betapa bahagianya ketika kita menyadari benar akan kesalahan yang telah kita lakukan terhadap seseorang dan kemudian kita mendapatkan dibukakan pintu maaf untuk kita darinya. Betapa sesungguhnya hal itu sangat berharga sekali bagi kita semuanya.
Apalagi kalau seandainya kita mengingat Bapak dan Ibu, Allah bisa memaafkan kesalahan yang telah dilakukan hamba kepadanya. Namun Allah tidak bisa mengambil alih kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang anak manusia kepada anak manusia lainnya sampai dengan anak manusia itu memaafkan kesalahan yang telah dilakukan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membaca dalam salah satu pesan yang bisa kita petik pada pagi hari ini, sebagaimana Allah menyampaikan di dalam surah Asy-Syura pada ayat ke-39 sampai dengan ayat 43. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan segala sesuatu yang terkait dengan pemberian maaf ini sebagaimana hadis yang disampaikan yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, tidak istri dan tidak pembantunya, kecuali bila berjihad di jalan Allah. Dan tidak pernah beliau disakiti lalu membalas dendam, kecuali apabila agama Allah dilanggar, maka beliau membalas untuk Allah. Dan dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu an, aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memakai pakaian Najran yang kasar pinggirannya. Lalu bertemu orang Badui, dan kemudian Badui itu menariknya dengan kuat. Aku melihat kepada leher beliau Rasulullah, dan di pinggir bajunya membekas di leher beliau karena kuatnya tarikan Badui tadi. Kemudian Badui itu berkata, "Wahai Muhammad, berikan padaku harta Allah yang ada padamu." Maka beliau Rasulullah menoleh kepadanya dan tertawa, kemudian menyuruh agar ia diberikan harta. Dan begitu pula di dalam hadis yang lainnya, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah memberikan maaf kepada seorang wanita Yahudi. Disampaikan bahwa beliau memaafkan wanita yang sesungguhnya wanita itu memberikan hadiah daging beracun kepada beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya, bahwasanya seorang wanita Yahudi memberi hadiah kambing beracun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakannya dan serombongan orang yang bersama beliau juga memakannya. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, "Berhentilah, karena ini beracun." Lalu wanita tersebut didatangkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah berkata kepadanya, "Mengapa engkau melakukan demikian?" Ia berkata, "Aku ingin tahu apabila engkau nabi, maka Allah akan memberitahumu tentang racun tersebut dan tidak akan membahayakanmu. Dan apabila engkau bukan nabi, kami merasa aman darimu." Para sahabat berkata, "Tidakkah kita bunuh saja?" Maka Rasulullah berkata, "Jangan." Dan beliau pun memaafkannya. Dan begitu juga Bapak dan Ibu, saya ingin sekali pada pagi hari ini, suku Daus menentang Rasulullah dan enggan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka datanglah Tufail bin Amr ad-Dausi kepada Rasulullah dan berkata, "Sesungguhnya suku Daus telah menentang dan enggan taat. Maka doakanlah, wahai Rasulullah, atas mereka dengan doa yang buruk." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Orang-orang pun mengatakan, "Mereka pasti binasa."
karena mereka mengira bahwa Rasulullah akan mendoakan kebinasaan bagi suku tersebut. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belas kasih dan sayang kepada hamba untuk dikenakan azab Allah, beliau mendoakan suku Daus dengan berkata, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkanlah mereka, ya Allah. Berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkanlah mereka, ya Allah. Berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkanlah mereka." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati pada pagi hari ini, begitu mulia dan halusnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ia disakiti dan bahkan sebagaimana kita dapati, dia diracuni untuk dibunuh oleh wanita Yahudi itu. Namun Allah memberikan petunjuk kepadanya dan Rasulullah tetap memaafkannya. Sehingga sepatutnya ketika kita mendapati hadis yang demikian, Bapak dan Ibu, sama-sama kita melakukan refleksi di dalam diri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang pemaaf ataukah kita masih berada dalam kuadran orang-orang yang selalu menyimpan dendam di dalam diri ini? Saya ingin sekali menyampaikan nasihat ini terutama kepada diri saya pribadi dan masing-masing kita menyampaikan nasihat ini kepada setiap diri kita semuanya. Kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kekasih Allah, menjadi hamba yang paling dicintainya, dan menjadi pemimpin dari kita semuanya, pemimpin para nabi dan rasul, beliau tetap memberikan ruang yang begitu luas untuk memberikan maaf kepada orang-orang di seputarnya. Maka bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan noda dalam perjalanan kehidupan kita ini? Bukankah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memberikan maaf adalah pintu kemuliaan sesungguhnya yang bisa kita naiki tangga-tangga kemuliaan itu dengan memperluas ruang maaf di dalam diri ini. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap menjelang tidur kita paling tidak Bapak dan Ibu, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kepada orang-orang yang telah menyakiti kita boleh jadi di hari itu, semoga kita mengikhlaskan untuk memaafkan atas apapun yang telah dilakukannya, agar perjalanan kehidupan kita ke depan menjadi perjalanan kehidupan yang ringan, tidak kita menanggung kesalahan orang lain di dalam diri ini, dan semoga kita dibebaskan menjadi saksi atas segala sesuatu yang tidak baik yang telah dilakukan oleh orang-orang lain, meskipun hal itu terhadap diri kita sendiri. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kita menyampaikan terima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah mentakdirkan kita semuanya menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap hari Bapak dan Ibu di dalam usia kita kini mendengarkan berita bahwa salah seorang di antara kita, boleh jadi keluarga dekat kita, kerabat kita, tetangga kita, sahabat kita, telah kembali kepada Allah. Dan bahwa betapa sesungguhnya kita tidak mengetahui pada antrian manakah kita berada pada saat ini. Dan tentunya Bapak dan Ibu kita semua meyakini bahwa giliran itu pasti akan tiba untuk kita semuanya. Maka di dalam kebersamaan kita setiap pagi ini, Bapak dan Ibu bersama-sama kita saling usung-mengusung dengan doa terbaik kita untuk ayah dan ibu kita yang telah begitu berjasanya kepada kita semuanya. Tidak ada mungkin seorang anak pun mampu membalas jasa atas apa yang telah diberikan oleh ayah dan ibunya. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di balik kerinduan dan kecintaan,
kepada ayah dan ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita semuanya, mendidik kita dan tiada henti mendoakan kita, yang mereka semua kini telah kembali kepada Allah. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ketika nanti giliran kita kembali kepada Allah, kita menjadi putra-putri yang pantas untuk diperjumpakan kembali dengan ayah dan ibu kita semuanya. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan selagi Allah memberikan kesempatan kita untuk menelusuri perjalanan kehidupan ini. Semoga menjadi bagian di antara kehidupan ini kita isi dengan doa-doa yang terus kita hantarkan di dalam kesendirian ataupun di dalam kebersamaan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berlipat ganda atas jasa dan kebaikan kasih sayang ayah dan ibu kita. Semoga kepada mereka yang telah kembali kepada Allah, kepada ayah dan ibu kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima dan Allah ridhoi dan Allah lipat gandakan ganjaran atas segala kebaikan dan amal-amal yang telah dilakukannya. Dan semoga Allah melapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga tiada lain yang mereka dapatkan melainkan hanyalah kebahagiaan tiada tara sampai nanti Allah bangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ayah dan ibu kita tentunya Allah masih izinkan di dalam usia senjanya terus melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Mari bersama-sama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perlakukan mereka dengan sebaik mungkin, seindah mungkin kita berikan kesan mendalam kepada mereka. Cintai mereka sepenuh hati. Tunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah prioritas utama yang kita lakukan selain tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangi mereka, cintai mereka, perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, dan tiada henti pula mendoakan mereka semoga kebahagiaan yang mereka dapatkan dalam kehidupan dunia atas perlakuan yang terbaik dari segala kebaktian putra dan putrinya menjadi kebahagiaan yang menghadirkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam serta senantiasa melaksanakan ketakwaan dan ibadah kepadanya. Dan semoga pada waktunya nanti apakah kita terlebih dahulu ataukah ayah dan ibu kita, semoga pada saat itu kita semua yang dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, setiap pagi pula sejak awal ngaji bareng online ini, kita berupaya menjadikan forum ini untuk saling mentautkan kasih sayang karena Allah antara satu dengan yang lainnya melalui media doa yang kita hantarkan sebagai tanda kepedulian kita kepada saudara-saudara kita semuanya. Pada pagi hari ini bersama-sama kita berdoa Bapak dan Ibu untuk saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, baik melalui sakit karena COVID ataupun sakit lainnya, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Semoga kita semua diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan semoga kita dapat menyikapi apapun ujian yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Semoga hal ini menjadi cara kita untuk mendapatkan dibukakannya pintu rahmat dan kasih sayang Allah yang luar biasa. Sebagaimana kita maklumi bahwa tiada ujian yang Allah berikan, melainkan hanya Allah ingin melihat bahwa bagaimana cara kita memberikan penyikapan terbaik terhadap ujian yang Allah berikan tersebut. Dan pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan untuk Ibu Sri Lili, yang saya mendapatkan informasi dari Ibu Tin bahwa beliau dalam keadaan sakit sekarang ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah segera mengangkat sakitnya. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, sahabat saya dan saudara kita semuanya, yaitu Bapak Agus Surya Bakti. Baru saja tadi malam saya mendapatkan berita bahwa beliau kini dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Beliau alhamdulillah setelah dinyatakan negatif dari COVID, ternyata beliau bukan COVID, namun beliau mendapatkan sakit DBD pada saat ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah angkat sakitnya dan Allah sehatkan kembali dan Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Dan pada pagi hari ini saya mohon doa juga dari Bapak dan Ibu sekalian. Kakak perempuan saya dan beliau adalah adik dari almarhum Kang Hashim. Setelah mendengar berita dari kita semuanya bahwa Kang Hashim telah kembali kepada Allah,
sekarang ini kondisi kesehatannya drop Bapak dan Ibu, dan beliau diinfus harus sekarang ini, dan kalau seandainya namun beliau tidak menginginkan untuk dibawa ke rumah sakit Bapak dan Ibu, sehingga tim dokter datang ke rumah dan diinfus di rumah. Namun kalau seandainya memang belum ada perbaikan, mungkin harus diopname di rumah sakit juga. Beliau sangat dekat Bapak dan Ibu dengan almarhum. Almarhum Kang Hashim sangat sayang kepada kakak saya ini, kakak perempuan saya, dan begitu pula sebaliknya. Mohon doa Bapak dan Ibu, semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan baginya, dan semoga Allah angkat sakitnya. Dan semoga sehat walafiat kembali. Dan semoga kesabarannya membukakan pintu rahmat Allah yang lebih luas lagi baginya. Dan semoga kecintaannya kepada almarhum Allah pelihara dan semakin meningkatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, bersama seluruh harapan kita dan doa yang telah kita antarkan dalam forum ini, seraya pula kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan lalu setiap huruf, setiap kata dan ayat yang insya Allah akan kita baca pada pagi hari ini, semoga Allah pun membukakan pintu ampunan dan taubatnya bagi kita semuanya. Allah bukakan pintu rahmat, barakah dan hidayah bagi kita semuanya, dan keridhoannya. Bersama seluruh harapan dan pinta dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, boleh jadi tersampaikan dalam kolom chat dan saya belum sempat membacanya Bapak dan Ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Dan untuk itu sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan membaca ayat ke-86 dari surah At-Taubah, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan ayat-ayat ini sampai dengan ayat ke-89. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulih. Wa iza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu. Wa iza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu. وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وجاهدوا مع
رسوله استأذنك أولو الطول منهم وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم 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 مع الخوالف وطبع على قلوبهم مع الخوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم الخيرات وأولئك لهم الخيرات وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 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 جنات تجري جنات تجري جنات تجري جنات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم